Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam masih bareng gue Bimo dan Ica yang akan nge-review Badara Uhui di Desa Penari. Badara Uhui di Desa Penari, kita nonton full experience ya? Ya, di IMAX. IMAX gitu, di posisi juga yang best view. Best view ya, kita di tengah. Gila luar biasa, dan cuma beberapa orang. Sepi banget jujur. Karena mungkin mahal kali ya kalau hari weekend ya, karena lumayan mahal sih. Bukan weekend. Oh, weekend dong. Iya kan sekarang masih libur lebaran gitu. Dan apa sinopsisnya? Jadi ini emang prequel dari si KKN di Desa Penari yang sebelumnya. Jadi lebih kayak menceritakan originnya si Badara Uhi ini. Fokusnya tuh lebih ke kayak sebelumnya kenapa sih mereka harus menjalani ritual-ritual tersebut. Ya kayak ya sejarahnya si Badara Uhi ini lah. Betul. Sejarah tentang Desa Penari ini. Jadi buat kalian yang mungkin bertanya-tanya selama KKN Desa Penari kenapa dan terjawab semua di Badara Uhi gitu. Dan di sini kita masih melihat juga ada Sirius Black ya. Wih, gila. Dukun Sirius Black. Ada semua. Siapa nama dukunnya ya? Lupa ya? Abah kan dipanggilnya ya? Abah. Abah Buyut ya? Apa yang Buyut? Iya. Abah Buyut ya? Gue lupa lagi namanya Sirius Black. Dan kali ini Sirius Blacknya menarik sih menurut gue. Kimo Stambul mungkin melihat KKN Desa Penari, anjir kenapa jadi anjing cuk, lucu banget kalau gue tiba-tiba gue kasih, ini akan menjadi memes baru lagi gitu. Dan ternyata Kimo Stambul berhasil membuat si Sirius Black ini terlihat elegan di film ini bro, ya kan ya? Ya walaupun tadi ada beberapa adegan yang jadi kayak nanti kita bahas ya. Kita bahas ya, itu dari Badara Uhi ya menurut gue bisa dibilang upgrade dari KKN Desa Penari. Gue suka kayak tadi gue abis review Siksa Kubur, review Badara Uhi di Desa Penari. Dua film ini bukan mengandalkan jump scare tapi fokus pada cerita dan karakter sebenarnya. Itu sih sebenarnya menurut gue yang jadi angkat topi lah, gue pujian lah untuk kedua film tersebut gitu. Dan ya ternyata tentu bagus sih menurut gue ketika lu bisa fokus dengan cerita dan karakter, lu akan lebih enjoy nontonnya walaupun jump scare-nya tidak sebanyak film KKN gitu ya. Tapi ya jump scare kan hanya elemen yang menurut gue bukan menjadi core ceritanya gitu. Seperti itu. Ya gak sempurna tapi menurut gue cukup oke sih ya. Maksudnya ada beberapa momen yang mungkin lu bisa sempat ketiduran, bisa. Jujur iya, lumayan lah. Iya, bisa terjadi karena build up-nya sih mungkin ya, namanya juga build up cerita ya. Jadi ada beberapa momen yang kalau nggak kena tuh lu ngantuk kadang gitu. Tapi so far sih menurut gua ini menjadi film yang oke lah. Menurut gua oke karena di sini kan Badara Uhi salah satu hantu gitu atau setan yang cantik ya bisa dibilang ya. Jadinya waktu kaget juga tapi cantik banget. Iya, gitu. jadi lu kayak nggak ngerasa serem, maksudnya lebih ke kaget tapi kalau serem enggak gitu. Karena maksudnya ya Badara Uhi sekali muncul kan cantik, sekali muncul lagi di kolam renang nggak pakai apa-apa. Gimana orang yang tadi takut cowok mungkin gitu ya. Boleh langsung. Semua ya bener sih kayak di tempat-tempat kayak gitu di juga munculnya. Iya. Itu di kamar mandi lah di mana gitu ya. Jadinya orang yang nonton nggak begitu takut gitu. Cuma mungkin yang gue lebih ngeri ke ritualnya kali Caya. Ritualnya lumayan disturbing. Kayaknya itu tuh dari yang film sebelumnya juga ritualnya ini sih. Ritualnya lumayan mengerikan ya. Maksud gue lihat dari posternya aja orang ditutupin pakai putih-putih gitu ya. Nanti tuh ada maksudnya juga tuh. Kenapa ditutupin pakai putih? Nah itu sebenarnya menariknya. Jadi lu ada detail-detail yang dijelaskan lah di film ini. Ya pokoknya gitu sebelumnya gak kejawab di film sebelumnya, kalian bisa jadi dapetin jawabannya di film ini. Dan kesuksesan KKN Desa Penari menurut gue berhasil dimanfaatkan dengan Badara Uhi. Dari segi budgetnya ya tentu budgetnya menurut gue jadi luar biasa. Lu ingat gak momen di pasar tuh? Kayaknya ekstrasnya sama ini banyak banget ya. Iya kan kayak maksud gue itu aja dapat dilihat kayak anjir nih orang yang terlibat. Rame banget cuy itu. Iya, desain produksinya kayak belum kayak koreonya, dancer-dancernya. Iya, mungkin koreo dancer juga diperhatikan banget ya. Pasti sih. Karena kan core-nya itu penarinya. Iya, di situ. Lu bener tuh, luar biasa tuh. Itu satu pujian tersendiri gitu. Kalau gue lebih ngeliat dari ini sih, stylenya tuh konsisten gitu, baju. Iya. Terus ya semua peralatan maksudnya nggak ada tuh yang misalnya ya namanya juga desa di tengah hutan ya pakai obor gitu, nggak ada yang ngecas HP, nggak ada tuh momen kayak nelfon orang tuanya atau apa. Iya benar-benar ya kan, jadi semuanya
Ya walaupun memang setnya di tahun 90 sih ya. Mungkin HP belum ada kali juga. Iya. Salah tuh gue. Gue pikir ini setnya 90-an. Jadi emang HP juga belum ada sih. Cuma maksudnya benar-benar berhasil menggambarkan situasi saat itu loh, menurut gue. Dan apalagi ya menurut gue. Semuanya maksimal sih. Bahkan kayak kalau nyadar pas kita kayak ngeliat ekstras di situ kayak nggak ada yang ngasal milih gitu loh. Semuanya tuh kayak all out gitu, kayak semua. Dan maksudnya penari-penarinya tuh kayak semuanya keren sih. Kayak mereka semua tuh gak cuma bisa nari, tapi cara mereka ngeluarin ekspresi, actingnya tuh bagus. Iya. Dan di sini yang gue suka tuh ada plot twistnya juga sih ternyata. Nggak expect gue ternyata ada plot twist yang gimana ya. Pokoknya ada plot twist yang terakhirnya tuh kayak kok bisa terjadi, bisa mengkelabui Badara Uhi itu gimana caranya. Itu luar biasa sih, dan penuh pengorbanan gitu ya menurut gue. Di sini hebat sih, luar biasa gitu. Dan apanya lagi ya menurut gue yang gue suka di sini, Kimo mungkin sinematografinya luar biasa. Ada beberapa momen yang gue kayak anjir bagus banget lagi gitu, luar biasa lagi. Yang kayak shot dari tempat tidur terus berubah set, berubah lighting, balik lagi ke set lamanya. Gue kayak smooth banget itu. Iya, nggak kelihatan, kayak aku mikir jir ini gimana bikinnya bisa kayak mulus banget. Iya. Terus juga darah-darahnya juga ada ya, hewan-hewan mati ya. Wah itu luar biasa sih menurut gue sih. Dan perbedaan antara dunia nyata dan dunia setan juga kerasa ya. Kerasa banget ya. Dan di sini yang hebatnya karakternya juga semuanya dapat porsi ya. Maksudnya bukan cuma-cuma gitu loh. Gak ada karakter yang terbuang sia-sia gitu. Iya betul gitu. Dan menarik sih menurut gua kalau ngomongin dukun tadi gitu ya. Ya mungkin spoiler dikit gitu ya. Kimo berhasil membuatnya menjadi lebih elegan lah yang tadi gua bilang. Kalau yang dulu kita kan udah pasti udah kebayang nih. Jadi anjing gitu ya. Keluar wow. Gue udah kebayang mana nih anjing, udah gue tunggu-tunggu buat gue ketawain. Wah ternyata gak dikasih bro sama Timo. Dibuat jauh lebih elegan sama dia. Ngeri sih. Iya itu luar biasa sih. Jadinya ada elegan gitu. Tapi emang ada satu momen yang gue juga tetap ketawa emang. Kayaknya boleh lah dia jadi barista ya. Iya sih, atau buka warkop. No, momen yang lucu tuh pokoknya ada yang dia interaksi sama si karakter cuma Mijito. Iya. Itu juga lucu sih. Iya, gue suka sih dia karena ada beberapa momen kocak. Jito tuh sebagai ininya, icebreakernya. Jadi kalau udah horor tuh kayak dipatahin sama dia gitu. Bagus tuh karakter dia. Gue suka. Ya tadi kalau ngomongin yang kopi-kopi tadi memang karena mungkin gue udah terlanjur lucu di KKN kali ya dukunnya ya. Jadi gue walaupun Kimo mencoba membenarkan, maksudnya membenahi beberapa kelucuan karakternya gitu ya, di sini menjadi lebih bagus dan lebih rapih gitu. Dan tetap aja gue nggak bisa hilang mindset gue tentang si Sirius Black ini. Tapi oke, peran dia bagus lah di sini. Dan berapa skornya buat Badara Uhi di Desa Penari ini? Ya. Gua 4/5 juga kayaknya. Aku 3/2. Aku 3/5 juga. Tapi emang apa yang lu gak suka? Sama kayak Six. Mungkin bosan aja di tengah-tengah ya? Kayak gitu ya? Sebenarnya kayaknya lebih ke selera sih. Karena kayak emang di sini tuh ya kalau soal ceritanya tuh sebenarnya apa ya? Iya sih menjawab yang film sebelumnya. Cuman dibilang gak ada terlalu yang, gak ada banyak apa ya, kemunculan yang alur plot yang spesial. Gak ada yang kayak beda banget gitu juga nggak ada ya. Jadi kayak ya maksudnya bener sih kalau dibilang nggak ada yang beda. Kayak beberapa Kimo menurut gue pakai format yang sama. Iya itu kayak lu dikasih makanan, ntar kita tahu tuh makanannya paling jadi monyet atau mayat gitu kan. Itu udah terjadi di KKN gitu kan. Terus ntar orang pada nari gitu ya. Maksudnya banyak hal yang di KKN itu sudah terjadi, ya terjadi lagi di sini gitu. Tapi ya oke lah, menurut gue masih bisa dimaafkan walaupun tidak spesial jadinya. Benar ya. Kalau bilang bosen sih sebenarnya kalau menurut gue lebih ke ini sih, plotnya kadang muter-muter aja sih. Kayak lu konfliknya cuma satu gitu, tapi muter-muter itu jauh banget gitu. Ya mungkin terlalu banyak hal yang mau dijelaskan kali ya. Beberapa detail yang pengen semua dijelaskan, jadinya lumayan dragging aja di tengah-tengah. Ya seperti itulah, buat kalian yang belum nonton bisa langsung nonton aja. Buat kalian yang udah nonton bisa langsung nonton aja di bioskop. Kalau bisa full IMAX, full experience di IMAX, silahkan di IMAX. Kalau enggak di biasa pun juga oke sih kalau di biasa. Betul, jangan lupa like, subscribe, sama komen. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.